Januari. Mungkin ini juga sebagai informasi bagi masyarakat, Pak. Ini karena saya juga kemarin sempat lihat di sosial media PLN, ada yang komentar, Pak, bahwa katanya hoax, katanya ini maksudnya kompensasinya hoax karena dia yang berdampak tapi nggak dapat nih, Pak. Ternyata kan ada akumulasi yang perlu diperhitungkan dulu ya, Pak. Oke. Dan tentunya mungkin kalau merasa tidak mendapatkan kompensasi, boleh langsung cross check ya, Pak. Betul, dan ini PLN sangat transparansi, Pak, untuk hal itu. Sangat transparan. Jadi kalau pelanggan sebetulnya bisa ngecek sendiri begini. Ada sekarang tuh teknologi digital yaitu aplikasi PLN Mobile. Ya bisa di-download melalui Android maupun iOS ya. Di situ bisa pelanggan melihat sendiri apakah kami dapat kompensasi apa tidak. Itu gampang sekali ya sekarang gitu ya. Pintu layanan PLN sebetulnya kami pesan juga kepada Tribuners semuanya bahwa pintu layanan PLN itu sekarang by digital, yaitu by PLN aplikasi PLN Mobile. Ya, jadi seluruh transaksi dan lain sebagainya di situ. Tidak ada transaksi tunai di kantor, nggak ada. Ya, jadi kami juga titip kepada Tribuners kalau ada misalkan ya toh oknum-oknum tertentu ya mengatasnamakan PLN meminta apa di lapangan, itu jangan dipercaya. Itulah yang hoax. Itulah yang hoax. Itulah yang hoax. Ya. Karena sekarang transaksinya sudah digital ya, Pak. Sini, ya, transaksi digital semuanya di situ. Ya. Oke, Pak. Iya. Jadi mungkin untuk kompensasi dan jawaban terkait mengapa sih akhir-akhir ini 2 bulan terakhir, Pak, ya terjadi pemadaman bergilir dan sebagainya sudah disampaikan langsung oleh Pak Andi. Dan Pak, ini kita bahas terkait tema kita lagi nih, Pak. Untuk siaga kelistrikan di jelang Natal dan juga Tahun Baru, Pak. Apakah mungkin nantinya ada titik-titik yang akan menjadi istilahnya titik yang diamankan begitu untuk melihat atau juga memantau, Pak, kelistrikan di Kota Makassar sendiri, Pak? Oke. Ya, terima kasih ya, karena siaga Nataru kita akan gelurakan mulai tanggal 18 ya Desember ini sampai dengan nanti H+7 Tahun Baru. Ya, tentunya ya yang kita lakukan adalah satu ya. Kami akan melakukan gelar pasukan dan peralatan di seluruh unit-unit PLN. Ya, artinya apa? Memastikan kesiapan personil, kesiapan alat, ya, kesiapan material cukup. Ya, untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru, itu satu. Yang kedua, tim kami, armada kami juga akan kita siapkan. Yang ketiga adalah lokasi-lokasi tertentu, khususnya pada saat perayaan Natal kita akan berikan prioritas lah kasarnya itu ya. Skala prioritas satu personil siaga ada di situ, jalur listriknya kita jadikan jalur prioritas ya. Bila perlu, ya, bila memang dimungkinkan perlu, maka kita nanti juga akan siapkan namanya genset mobile ataukah UPS-UPS tertentu. Khususnya yang bagi masyarakat yang Nasrani nanti di seperti katedral atau apa. Dan juga saya juga punya agenda mungkin mulai minggu ini atau minggu depan saya akan keliling ataukah mungkin cek satu persatu lokasi-lokasi gereja-gereja yang favorit yang dimungkinkan akan menjadi masyarakat Nasrani merayakan Natal yang besar. Ya, termasuk ya kami juga akan melakukan yang kan tanah Toraja kan juga lumayan besar ya. Ya, kami juga akan ke sana cek lokasi yang ada di tanah Toraja dan sebagainya. Ya. Makassar concern kita. Ya. Nah, terus selain itu gini ya. Ini karena Natal Tahun Baru ini beriringan dengan tahun politik kan gitu kan ya, dengan tahun politik. Lalu kita juga amankan posisi-posisi lokasi-lokasi nanti rencana KPU. Maka kami pun juga sudah mengadakan beberapa genset kecil-kecil ya untuk melakukan backup lokasi-lokasi tertentu untuk amankan supply listriknya. Ya, itu untuk jaga-jaga saja ya bila mana sistem besar kami terjadi gangguan kan gitu ya. Namun tadi saya sampaikan bahwa kalau dengan melihat neraca daya sistem Sulawesi bagian selatan 1 minggu terakhir ini, insya Allah Natal Tahun Baru sistem kami
Aman. Oke. Gitu, ya. Jadi optimis ya Pak? Sangat dengan optimis. melihat Loh, kalau neraca kami, tadi Pak. kalau saya GM-nya nggak optimis, kasihan teman-teman lain ya. Benar. Saya harus optimis. Benar. Ya. Ini vibes-nya udah terasa sampai sini Pak. Ya, Udah harus optimis harus dan juga optimis. tetap semangat Pak. Tetap Gigi. semangat. Baik. Ya. Pak, untuk closing statement Pak dan juga tentunya mengakhiri perbincangan kita karena kita sudah berbicara panjang lebar dan juga bagaimana Tribuners bisa mengetahui informasi langsung dari Bapak Andi selaku GM dari PLN. Tentunya kami ingin mendengar juga Pak imbauan kepada masyarakat, mungkin khususnya penggunaan listrik di rumah seperti apa, atau juga mungkin untuk mengantisipasi Pak baiknya seperti apa, langsung disampaikan oleh Pak Andi untuk Tribuners. Silakan Pak. Oke, masyarakat Tribuners yang baik hati, yang berbahagia ya. Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan ya. Yang pesan pertama kami selaku manajemen PLN adalah satu, gunakan listrik seperlunya ya, gunakan listrik dengan baik dan benar, dan juga antisipasi dengan kondisi hujan. Hati-hati ya, air itu sebagai konduktor penghantar yang luar biasa ya. Mungkin beberapa hari lalu ada juga kejadian-kejadian tertentu ya, tangan basah jangan pernah pegang namanya steker ya. Biasakan pergunakan alas kaki yang berbahan dasar ada karetnya di bawah ya, agar tidak tembus setrum ya. Terus kalau misalkan kita tinggalkan rumah atau ke apa ya, matikanlah kondisi-kondisi yang listrik yang tidak perlu. Benar. Yang paling penting sangat krusial saat ini kalau saya melihat itu di lapangan di Makassar ini luar biasa. Apa tuh Pak? Ya ini saya lihat bingung kami mau menertibkan. Kalau sore banyak sekali pasar sore yang mendadakan. Ya, ini kabel semerautnya luar biasa. Nah ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Dan itu sebetulnya bukan kewajiban PLN loh. Jadi kewajiban PLN itu adalah dari tiang listrik sampai dengan alat pengukur dan pembatas. Itu kewajiban PLN. Di dalamnya sebetulnya kewajiban pelanggan. Nah, namun kami cuma menghimbau. Ya, menghimbau agar pelanggan masyarakat peduli terkait dengan keselamatan. Ya, hindari colokan yang basah. Ya, hindari yang kabel-kabel terkupas, gunakan kabel atau stop kontak dan lain sebagainya yang standar ya, dan hanya kejar murahnya namun tidak standar lah ya. Ada namanya standar SPLN ya, standar SNI itu harus dipergunakan, dan yang paling penting lagi ini steker-steker yang berderet-deret ini sangat berbahaya. Karena sebetulnya satu batasan kabel itu ada batasan ukur ampernya, arusnya. Nah, kalau saya melihat ya, instalasi rumah standar untuk kabel mata lampu paling pakai kabel 1 mili sampai 1,5 mili. Tapi kalau untuk steker minimal harus 2,5 mili. Pada saat 2,5 mili hanya cukup sampai dengan 6 ampere. Kalau disambung-sambung menjadi lebih dari 6 ampere, akhirnya hangus, terbakar konslet. Dan yang ini kadang-kadang masyarakat tidak paham. Iya. Nah, asal pakai renteng terus gitu. Nah ini ya, kami menghimbau ya, gunakan yang benar, legal, dan hindari kondisi-kondisi tumpukan-tumpukan steker-steker yang renteng-renteng. Ini berbahaya. Kalau Mbak lihat, kalau sore lihat tuh. Penataannya biasanya gitu. Wih, pokoknya digantung-gantung itu kan ya. Itu luar biasa. Nah, aduh, kita mau menertibkan juga nanti dimusuhi lagi. Padahal niat kita bukan mau niat kita menghimbau dulu. Tolonglah jangan begini. Nanti kalau ada terjadi apa pasti nyalakan lagi PLN. Padahal bukan miliknya PLN itu. Mungkin sejauh ini ada kerjasama dengan stakeholder lain Pak untuk mengimbau? Ya, jadi pada saat kita sebetulnya kan kita itu ada namanya mitra-mitra PLN. Mitra-mitra PLN itu ada nama instalatur dan sebagainya. Itu kita harapkan mereka-mereka itulah yang memang berkecimpung di dunia instalasian ini ikut membantu sosialisasi. Meskipun teman-teman sekalian tiap unit masing-masing setiap kali ada event ya, selain menyampaikan produk-produk PLN yang terbaru, juga menyampaikan terkait dengan bagaimana menggunakan listrik yang benar, bagaimana menjaga listrik yang baik ya, dan bagaimana mencoba menjaga agar kita tidak terjadi fatality ya terkait dengan penggunaan listrik. Gitu, ya. Iya, tentunya juga dengan postingan ini Pak atau podcast seperti ini nanti kan akan dikemas juga dalam bentuk
cetak dan juga disebarkan juga ke sosial media. Semoga apa yang kita perbincangkan dan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Andi langsung imbauan kepada masyarakat bisa menjadi istilahnya hal baru Pak ya. Bukan hal baru sih, pengingat aja Pak. Pengingat bagi kita semua ya. Pengingat bagaimana menggunakan listrik yang benar dan juga mungkin penataan kabel-kabel seperti itu yang tadi Pak Andi maksud itu bisa dilakukan oleh pelanggan ya Pak. Oke. Untuk itu terima kasih Pak Andi sudah mampir ke Studio Tribun Timur. Tentunya berbagi untuk Tribuners semua Pak. Ini adalah informasi yang sangat penting Pak. Terima kasih Pak. Sehat dan sukses selalu Pak Andi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Baik, tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Tribun VIP dan tentunya informasi yang sudah disampaikan langsung oleh Pak Andi dalam hal ini selaku General Manager dari PLN UIT Sulsel Rabar tentunya berguna bagi kita semua dan bagaimana akhir-akhir ini memang menjadi pertanyaan bagi kita semua bagaimana sebenarnya listrik saat ini dan juga sudah dapat imbauan langsung dari Pak Andi bagaimana kita sebagai pelanggan harus bijaksana dalam penggunaan mungkin sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat SNI dan SLN ya Pak tadi. Standar nasional. Oke, standar nasional ya Pak. SPLN. Oke, untuk perkabelan ya Pak istilahnya. Perkabelan alat. Oke, instalasi alat dan sebagainya. Oke. Dan untuk itu terima kasih dan jangan lupa saksikan program lainnya yang dihadirkan oleh Tribun Timur. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Pak Andi dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.